Di setiap pelabuhan, di setiap lautan yang menghubungkan rantai perdagangan nasional, ada satu kekuatan yang memastikan semuanya berjalan lancar. Kekuatan yang memandu setiap pergerakan, menjamin keamanan, dan menjadi salah satu aspek penting dalam roda perekonomian Indonesia. Kekuatan itu adalah PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Dewan juri yang terhormat dan para penonton sekalian, saya Ahmad Zaki Sofyan dan rekan saya Bintang Bintara, kami dari tim Atirat Capital akan memaparkan analisis riset independen kami mengenai PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPCM, sebuah perusahaan yang memimpin pasar jasa pemanduan dan penundaan kapal di Indonesia. Riset ini merekomendasikan keputusan buy untuk saham IPCM dengan target harga sebesar Rp530. Target ini merepresentasikan potensi kenaikan sebesar 79% dari harga penutupan per 19 Agustus 2025. Rekomendasi ini didasarkan pada 3 katalis utama, yakni IPCM merupakan pemimpin pasar dalam jasa pemanduan dan penundaan kapal di Indonesia. Kemudian, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis dan didukung oleh integrasi dengan Pelindo, serta keterlibatan perusahaan dalam tren hilirisasi nasional, serta dukungan dari kebijakan pemerintah. PT Jasa Armada Indonesia sebelumnya merupakan divisi pandu dan tunda dari Badan Pengusahaan Pelabuhan atau yang sekarang dikenal sebagai Pelindo. Perseroan berdiri independen di 2013 dan listing di Bursa Efek pada 2017 dengan tiket IPCM. Kini memiliki kapitalisasi pasar mencapai 1,56 triliun rupiah. Operasional IPCM berfokus pada Pelabuhan Regional 2 Pelindo, tetapi IPCM juga sudah melakukan ekspansi ke Pelabuhan Tux Tersus di luar Regional 2. 77% saham IPCM dimiliki oleh Pelindo melalui Pelindo Jasa Maritim dan Pelindo Multiterminal, sedangkan sisanya disebar ke publik. 97% pendapatan IPCM datang pada jasa pelayanan pandu dan tunda, sedangkan biaya yang paling membebani adalah bahan pokok armada dan kerjasama mitra usaha. Mari kita lanjutkan analisis ke makroekonomi. Kami melihat ekonomi global, nasional, dan juga melihat aspek kunci ekonomi yang mempengaruhi kinerja IPCM. Ekonomi global tampak melambat karena ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi-ekonomi besar dunia. Kebijakan tarif Trump membuat The Fed menahan suku bunga, membawa ekonomi ke fase wait and see. Sementara itu, ekonomi Indonesia tumbuh di luar prediksi para ahli, didorong oleh konsumsi dan stimulus ekonomi, seperti pemotongan suku bunga Bank Indonesia dengan mempertimbangkan inflasi yang stabil. Kami melihat dampaknya pada penurunan volume ekspor dan kenaikan volume impor, baik hasil negosiasi Trump maupun kondisi ekonomi domestik dan global memperberat ekspor tetapi melonggarkan impor. Lanjut ke analisa industri. Komoditas menjadi satu objek yang sering ditransaksikan melalui pelayaran. Jika permintaan komoditas naik, maka aktivitas pelayaran juga akan ikut naik, yang mana ini bisa ditandai dengan adanya kenaikan harga komoditas. Adapun CPO dan batubara, dua komoditas utama Indonesia, mengalami kenaikan harga. Sayangnya, komoditas penting masa kini, yaitu nikel, justru mengalami penurunan harga karena produksi masif dan program hilirisasi pemerintah. Selain itu, proyek tol laut juga akan mendorong aktivitas pelayaran. Proyek ini masih diteruskan dan hingga kini memiliki 39 trayek yang menghubungkan 109 pelabuhan. Kedepannya, Kemenhub telah menyiapkan 1,12 triliun rupiah untuk ekspansi masif tol laut. Data Kemenhub menunjukkan kunjungan kapal nasional terus meningkat, sementara kunjungan kapal yang secara spesifik menuju Pelabuhan Umum Pelindo juga menunjukkan kenaikan yang konsisten, selaras dengan naiknya arus volume peti kemas dan non-peti kemas. Sayangnya, penilaian Logistik Performance Index atau LPI menunjukkan infrastruktur, transportasi, dan regulasi cenderung masih mempersulit aktivitas pelayaran. Dengan demikian, IPCM menghadapi berbagai peluang dan tantangan mulai dari kondisi ekonomi global hingga kondisi industri dalam negeri. Untuk menghadapinya, IPCM memiliki berbagai keunggulan kompetitif, salah satunya adalah Tanjung Priok. Pelabuhan yang terletak di Regional 2 ini merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia, ketiga di Asia Tenggara, dan ke-23 di dunia berdasarkan Container Port Performance Index atau CPPI. Apalagi dengan akan dibangunnya Terminal Kali Baru
akan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Tanjung Priok terutama untuk menerima kapal Ultra Large Container Vessel atau UCLV. Selain itu, kami melihat keunggulan pada strategi ekspansi IPCM. Ekspansi ke Maluku Utara dan Kalimantan Utara selaras dengan agenda hilirisasi, di mana di Maluku Utara terdapat pertambangan nikel terbesar milik Harita Nikel dan bisa dianggap sebagai hulu dari nikel. Sedangkan di Kalimantan Utara terdapat kawasan industri hijau Indonesia atau KIHI yang terdapat industri pengolahan nikel, sehingga bisa dianggap sebagai hilir dari nikel. Selaras dengan program hilirisasi aktivitas pelayaran di dua lokasi ini, juga akan ramai dan berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi IPCM. Dari segi operasional, IPCM juga selalu bisa mendapatkan kenaikan pendapatan yang melebihi target, terutama pada pelabuhan Tux Tersusnya. Penerapan strategi ekspansi ke pelabuhan Tux Tersus secara konsisten menunjukkan keandalan manajemen IPCM dalam memperluas pangsa pasarnya. Analisis Porter's Five Force kami menunjukkan bahwa persaingan di industri ini rendah karena barrier to entry yang tinggi, tidak adanya barang substitusi, dan kuatnya loyalitas konsumen. IPCM unggul sebagai pemain utama dan cenderung memonopoli pasar. Dari segi ESG dan GCG, IPCM mendapatkan skor yang tinggi berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS, yaitu mencapai 118,39. Dengan skor setinggi itu, IPCM mendapatkan predikat Leadership in Corporate Governance. Skor ini didapatkan melalui penerapan ESG dan GCG yang baik melalui berbagai inisiatif, mulai dari menurunkan emisi dan pengolahan limbah, memastikan kesejahteraan karyawan dan kegiatan CSR, serta memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Masuk pada analisis kinerja finansial, dari sisi pendapatan, IPCM menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengesankan dengan total revenue sebesar 1,3 triliun atau bertumbuh CAGR 14% selama periode 2020 hingga 2024. Jasa penundaan menjadi kontributor utama terhadap pendapatan dengan porsi 86%. Untuk kedepannya, kami memproyeksikan pertumbuhan pendapatan moderat di 3,04% pada periode 2025 hingga 2030 dengan asumsi pertumbuhan moderat volume pergerakan kapal yang mempertimbangkan arus perdagangan nasional dan global. Beban operasional IPCM di tahun 2024 adalah 1,13 triliun dengan biaya terbesar ada pada biaya bahan bakar dan biaya partnership. Meskipun terjadi penurunan net profit margin atau NPM selama 3 tahun terakhir, kami memproyeksikan NPN akan pulih di tahun 2025. Dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan stabil di angka 85%, laba bersih diproyeksikan akan tumbuh dengan CAGR 3,63% dari tahun 2025 hingga 2030. Dari sisi modal kerja serta aset, IPCM menunjukkan efisiensi yang baik. Siklus konversi kas berhasil ditekan dari 103 hari di tahun 2020 menjadi sekitar 64-76 hari di tahun 2025 hingga 2030 mendatang. Efisiensi operasional ini juga tercermin dari kenaikan rasio aset turnover dari 0,58 kali di tahun 2020 menjadi 0,85 kali di tahun 2024, yang menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya. Perusahaan juga memiliki struktur modal yang konservatif dengan rasio hutang yang rendah. Untuk menambah analisis kami di kondisi keuangan perusahaan, kami melakukan analisis Altman Z dan BNHM Score, yang mana hasil kami menunjukkan bahwa IPCM memiliki kondisi keuangan yang sangat sehat. Altman Z Score perusahaan secara konsisten berada di atas 3, mengindikasikan risiko kebangkrutan yang rendah. Sedangkan BNHM Score yang mayoritas di bawah ambang batas minus 2,22 menunjukkan rendahnya risiko manipulasi keuangan. Masuk pada bagian valuasi, analisis kami menggunakan pendekatan blended valuation, yakni penggabungan dua metode utama dengan bobot yang sama, yakni absolute approach dengan metode discounted cash flow dan relative approach dengan metode price to earnings industry multiple, dengan kesimpulan harga sebesar Rp530 setara dengan kenaikan 79%. Untuk pendekatan absolut, kami menggunakan model discounted cash flow untuk menghitung nilai intrinsik perusahaan dari arus kas. Berdasarkan metode ini, harga wajar IPCM adalah Rp670 dengan potensi kenaikan 126%. Perhitungan ini menggunakan asumsi terminal growth rate sebesar 4,54% yang diperoleh dari pembobotan 3 faktor utama.
dan tingkat diskonto sebesar 13,15% yang diperoleh menggunakan metode CAPM. Untuk pendekatan relatif, menggunakan metode Price to Earning Industry Multiple, IPCM dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industri pelabuhan serta logistik. Berdasarkan median Price to Earning dari industri terkait, didapatkan harga wajar saham IPCM sebesar Rp390 dengan potensi kenaikan sebesar 31,66%. Untuk mempertajam analisis kami, dilakukan sebuah analisis skenario untuk melihat seberapa jauh perubahan harga yang terjadi dari hasil valuasi DCF dengan adanya 3 skenario, yakni base skenario, worst skenario, dan base skenario. Setiap skenario mengindikasikan harga yang berbeda tergantung dari kondisi asumsi seperti kondisi perekonomian, perdagangan, dan volume arus kapal. Hasil simulasi Monte Carlo dengan data historis yang ada, pergerakan harga saham IPCM memang lebih ke arah hold, namun dengan nilai intrinsik yang masih under value, memberikan katalis yang baik untuk membeli saham IPCM jika kondisi market dan perekonomian kembali pulih. Dari pemetaan risiko, kami melihat adanya risiko dari 4 aspek terhadap model bisnis IPCM ini, yakni risiko penurunan trafik perdagangan, ketergantungan tarif, risiko gangguan teknis armada, hingga volatilitas biaya bahan bakar. Mitigasi yang dapat dilakukan oleh IPCM adalah diversifikasi pasar, mendorong tarif wajar, kontrak vendor terpercaya, hingga hedging BBM. Selanjutnya adalah technical analysis. Kami melakukan analisa pada 3 time frame, yaitu monthly time frame, weekly time frame, dan juga daily time frame. Pada monthly time frame, tampak bahwa harga saham sedang bergerak sideways. Namun, kami melihat garis RSI yang cenderung naik, memberikan kesimpulan bahwa IPCM memang secara monthly itu sedang dalam sentimen buy dan mungkin akan berlaku secara jangka panjang. Kemudian pada weekly time frame, IPCM tampak sedang dalam tren bullish. Namun kami melihat tren tersebut dalam pelemahan yang ditunjukkan oleh terbentuknya doji star. Namun MA2050 dan indikator RSI menunjukkan sebaliknya, bahwa harga sangat mungkin untuk meneruskan tren bullish ini, membawa pada kesimpulan bahwa secara weekly IPCM memang sedang mengalami koreksi untuk sementara waktu sebelum kemudian melanjutkan trennya. Pada daily time frame, kami melihat lebih detail bahwa terdapat 3 star doji yang menunjukkan tekanan sell yang sangat kuat di 3 hari terakhir ketika waktu analisis. Sebagaimana weekly, MA20, 50, dan RSI mengindikasikan kemungkinan kelanjutan tren bullish. Dari 3 time frame tersebut, kami mendapatkan kesimpulan akan adanya tren bullish dalam jangka panjang, tetapi untuk sementara waktu akan terjadi koreksi, sehingga kami menyarankan hold untuk sementara waktu sampai masa koreksi bearish berakhir. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan kembali bahwa PT Jasa Armada Indonesia Tbk merupakan emiten yang menarik didasarkan pada yang pertama, perusahaan ini memegang dominasi pasar dalam jasa pemanduan dan penundaan kapal. Yang kedua, didukung oleh integrasi kuat dengan Pelindo dan menguasai pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Tanjung Priok. Yang ketiga, fleksibilitasnya dalam mengikuti tren hilirisasi nasional seperti pelabuhan Tersus untuk nikel. Dan terakhir, secara finansial, perusahaan menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang solid dan rasio keuangan yang sangat sehat. Dengan valuasi yang solid, riset ini merekomendasikan keputusan buy untuk saham IPCM dengan target harga sebesar Rp530 yang menawarkan potensi kenaikan signifikan sebesar 79% untuk 12 bulan ke depan. Perlu dipahami, analisis ini disusun sebatas untuk tujuan edukasi dan kompetisi. Semua data dan proyeksi yang disajikan merupakan hasil riset independen dan tidak boleh dianggap saran atau dasar keputusan investasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah menonton. Atirat Capital, leading the change, valuing what matters.